Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bagi amarona bikumarihatul adiyah bisawab hablillah al-mati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yawmil hadza ila yaumil amma ba'du. Wa qad qala ta'ala fi kitabihi al-karim wa ashraful qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tuba liman ta'ala wa hasuna 'amaluhu. Sallallahu wasallam rasulullah nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah dan para kesepuhan, para tokoh, para asatid yang mohon maaf tidak bisa dirangkai, tidak bisa dikata, tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Kita doakan bersama semoga semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan, juga Allah tambah keberkahan. Juga kepada Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bismillah, kita awali betul. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Ghafur, dan yang menciptakan langit, 7 lapis langit, pimpinan luhur, dan juga yang telah menciptakan hamparan bumi luas dan subur. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang bersyukur, yang dengan banyak nikmatnya kita semua tidak kufur. Karena setiap di antara kita, baik itu tukang cukur, tukang sayur, tukang bubur, tukang gali, yang badannya subur, atau yang badannya yang kurang tidur, yang nasibnya mujur, yang nasibnya hancur, yang profesinya kondektur, arsitektur, tukang bubur, kebetulan lagi semua berada dalam ketetapannya yang tertata rapi dan teratur. Sholawat dan salam terbingkai dengan doa senantiasa selalu kita mengadakan tangan. Kita mohon kepada Allah semoga cucuran rahmatnya senantiasa Allah curahkan pada makhluk yang paling mulia, Rasul membawa kedamaian yang kedatangannya Allah sampaikan dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari para kesepuhan Bapak dan Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, dalam dari kesepuhan mengingat hari ini hari Ahad berakhir di tahun 2025, artinya Ahad depan kita sudah masuk di tahun 2026. Maka insya Allah adanya materinya akan disampaikan dalam hal tentang muhasabah diri. Jadi insya Allah kita tidak baca tafsir, tapi kita tambah mengingat-ingat agar mudah-mudahan kita semua ini termasuk yang dalam kata hadis Nabi, tuba liman tola untuk wahasuna amal. Sungguh beruntung, sungguh bahagia. Siapa yang dikatakan bahagia itu mantola untuk orang yang diberikan kesempatan panjang umur, wahasuna amal. Amalnya semakin bagus, amalnya semakin meningkat. Inilah yang dikatakan sebagai tua-tua kelapa. Semakin tua, insya Allah semakin terasa manfaatnya. Jangan sampai mohon maaf, istilahnya tua-tua keladi. Semakin tua, makin jadi apa maksudnya? Ya, karena sejatinya dengan bertambahnya tahun, sering kita sampaikan Bapak Ibu, bertambah secara angka memang betul. 2025 jadi 2026 secara angka memang betul angkanya bertambah 1, tapi kalau dilihatnya adalah dari hakikat umur, dengan bertambahnya tahun sejatinya bukan menambah tapi mengurangi Pak.
Yang sering saya sampaikan, kalau misalkan dalam catatan Lauhul Mahfuz usia kita tertera 65 atau 63 tahun, kalau kebetulan sekarang 61, nambah tahun depan 2026 jadi 62, berarti kan tersisa cuma setahun lagi. Kalau kebetulan sekarang sudah 62 tahun 11 bulan, berarti sisanya sebulan lagi. Artinya bertambahnya tahun sejatinya bukan menambah, tapi mengurangi. Maka apa yang terbalik yang dilakukan oleh kita, segala apapun nikmat yang hari ini masih diberikan Allah kepada kita, digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kembali tunduk dan patuh pada perintah Allah. Maka kata Rasul, nikmat yang ada dijaga. Dalam satu keterangan hadisnya, kata Nabi, iltanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum datang yang 5. Ini hadis populer, bahkan kalau tidak salah ya sudah hafal semua lah. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Apa yang pertama? Kata Nabi, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini sudah barang pasti, Pak, karena sejatinya setiap kita yang hari ini diberikan kesempatan hidup pada Allah akan bertemu dengan episode terakhir dalam kehidupannya. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa tiba masanya, kapan saatnya akan merasakan yang namanya kematian. Tinggal nunggu giliran saja, Pak. Kapan akan datangnya tidak satu pun di antara kita yang tahu. Tapi itu pasti. Maka yang perlu dipersiapkan sebaik-baiknya oleh kita selagi masih diberikan nikmat itu, jangan sampai hidup yang Allah berikan kepada kita hanya terbuang dengan sia-sia dengan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di dalam satu keterangan hadis yang lain, setiap apapun yang hari dan ada dalam genggaman tangan kita pemberian dari Allah, kelak nanti akan diminta pertanggung jawab di hadapan Allah. Kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak kedua kaki kita kelak nanti di yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in, sampai ditanyakan kepadanya tentang 4 hal. Pertama, umri fima afna. Pertanyaan pertama dan seputar tentang umurnya. Fima afna, habisnya digunakan untuk apa? Kalau Allah berikan kesempatan kepada kita umur sampai 65 tahun sampai 74 tahun, dari 74 tahun yang Allah berikan hidup kepada kita, apakah lebih banyak waktu yang memang digunakan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah? Atau jangan-jangan malah terbuang, banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia? Semua nanti kita akan minta pertanggungjawaban. Yang kedua, yang kelak nanti akan ditanyakan adalah wahai jasad di mana, tentang jasadnya, Pak. Rusak digunakan untuk apa? Kedua kaki kita dari awal terlahir kita tidak bisa berjalan, lalu kita bisa berjalan, bahkan sampai kita bisa berlari. Karena akan sampai pada titik di mana mohon maaf, kita akan menemukan, jangankan berlari, bangun dari tempat duduk pun mesti ada sandaran. Rusaknya kedua kaki kita itu, apakah lebih sering kita langkahkan menuju tempat yang mendatangkan ridha Allah, atau jangan-jangan mohon maaf lebih sering kita langkahkan kedua kaki kita menuju tempat-tempat yang mendatangkan murka Allah? Lisan kita dari awal terlahir dalam kehidupan dunia kita tidak bisa bicara. Tidak satu pun di antara kita yang terlahir dalam kehidupan dunia langsung lancar bisa berbicara sebagaimana hari ini, hanya dengan tangisan. Lalu kita bisa bicara walaupun bahasa yang diucapkan tidak sempurna. Ngomong makan tidak langsung makan, ngomong minum tidak langsung minum. Sampai pada titik dimana mohon maaf kita bisa berbicara dengan baik, dengan sempurna. Bahkan bahasa yang digunakan oleh kita tidak cukup dengan satu bahasa. Kita menguasai berbagai macam bahasa. Bisa ngomong pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Arab pun kita paham. Kita bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa. Akan sampai nanti Pak pada titik dimana mohon maaf bahasa yang terucap dari lisan kita pun kembali terbata-bata. Nah, rusaknya lisan kita, rusaknya bahasa yang diucapkan kita, nikmat bicara kita, apakah lebih sering mungkin digunakan oleh kita untuk mengagungkan, membesarkan asma Allah, atau jangan-jangan mohon maaf lebih banyak keluar dari lisan kita kalimat yang menghinakan, merendahkan, bahkan mencaci orang lain? Wala'iyadzubillah. Bisa jadi kalau saya demikian, ya harus mungkin akhlak dan minta pertanggungjawaban. Hari ini boleh jadi Pak, lisan kita mungkin masih pandai bersilat lidah,
Masih pandai kita mungkin berdusta. Hari ini mungkin bisa saja Mbak, dalam kehidupan dunia yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Tapi kan kelak nanti Allah insyaallah akan menghakimi. Bahkan dalam ayat lain di surat Yasin yang biasa dibaca oleh kita, nanti akan datang waktunya lisan kita terkunci, nggak bisa ngomong apa-apa. Kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, akan datang hari di mana lisan kita terkunci, Pak, nggak bisa ngomong. Lalu apa yang nanti akan bicara? Waktu kalimuna aydihim, tangan-tangan mereka nanti akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kedua kaki mereka akan menjadi saksi dengan apa yang mereka lakukan. Jadi hari ini boleh jadi kita masih pandai bersifat indah, tapi kelak nanti dihadapan Allah nggak bisa. Maka selagi hari ini mohon maaf masih diberikan nikmat kita bisa bicara dengan baik. Jangan sampai sering keluar dari lisan kita kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain. Walaupun mohon maaf, ya manusia mah tidak lepas dari itu Bapak Ibu. Namanya juga manusia. Kalau sudah kita dirasuki erosi itu emosi kan? Ya, kalau kebetulan sudah dirasuki dengan emosi, mohon maaf Pak, kadang-kadang kalau lagi emosi, kalimat yang terucap dari bibir kita itu kan lebih banyak kalimat benernya apa kalimat nggak benernya Pak? Kalimat nggak benernya kalau lagi marah Pak. Kadang-kadang yang nggak tahu apa-apa kebawa banget Pak. Ya kadang mohon maaf, setan nggak tahu apa-apa kebawa banget Pak. Disebut-sebut, ya padahal mohon maaf, kalau kalimat yang sudah terlanjur diucapkan oleh kita, kalimat-kalimat yang mungkin menghinakan, merendahkan, menghinakan orang lain, bisa saja sejatinya di kemudian hari kita meminta maaf. Tapi kalimat yang sudah terlanjur keluar dari lisan kita, sejatinya tidak bisa ditarik ulang. Kalimat itu akan sampai ke kapanpun terngiang di telinga di orang yang pernah dikatakan oleh kita. Maka kalau misalkan demikian, mari kita jaga lisan kita. Makanya salamat bagi insan fi hifdzil lisan. Salah satu di antara selamatnya kita manusia itu adalah dengan kita bisa menjaga lisan kita. Jadi kembalinya bukan ke siapa-siapa, Pak. Kembali sebenarnya kepada kita. Kalau kita secara pribadi mendapatkan kalimat yang mungkin tidak baik yang disampaikan orang kepada kita, sejatinya kita tidak senang. Kalau kita pribadi pun tidak senang ketika ada orang lain menyampaikan kalimat yang menghinakan kita, maka pun demikian, jangan sampai kalimat yang tidak baik yang menghina pun, menghinakan pun keluar dari lisan kita untuk orang lain. Jadi saling. Jadi lisan dan kalimat kita bertanggung jawab. Kedua mata kita, Pak. Dari awal kita mungkin belum bisa melihat, sampai kita bisa melihat begitu dengan jelas. Berbagai macam hal bisa dilihat oleh kita. Akan sampai kita nanti pada titik dimana penglihatan kita serba salah, Pak. Melihat dari jauh nggak kelihatan, amin ya Pak. Melihat dari dekat nggak kelihatan, katanya plus. Ya walaupun kalau lihat yang warna-warna merah, Pak, jelas saja itu Pak. Ya, rusaknya nanti penglihatan kita, kedua mata kita, apakah Allah lebih sering digunakan, lebih banyak digunakan oleh kita untuk melihat hal-hal yang mungkin semakin menambah kekuatan iman kita kepada Allah, atau malah sebaliknya, mohon maaf, lebih sering kita perlihatkan kedua mata ini untuk melihat hal-hal yang pada akhirnya malah melalaikan kita, merupakan kita kepada Allah. Maka selagi memang hari itu masih diberikan nikmat melihat dengan jelas, mari Pak, perlihatkan mata, ya, mentafakuri hal-hal yang sejatinya bisa menambah kekuatan iman kita, melihat hal-hal yang jelas bernilai pahala. Apa contohnya? Jelas melihat sambil membaca Al-Quran, kan sudah jelas Pak. Ini motivasinya harusnya memang benar-benar motivasi yang harus benar-benar dilihat oleh kita. Motivasinya jelas kok. Melihat membaca Al-Quran itu kan sudah jelas bernilai pahala, bernilai ibadah, muta'abbad dan ditilawati. Harusnya kalau sesuatu yang sudah ada nilai plusnya, kita semangat untuk mengerjakannya. Tapi nyata-nyatanya kan mohon maaf Pak, kadang-kadang bukan di Jalan Baru sih Pak, di sana Pak, bukan di Jalan Baru, di sana. Ya kadang-kadang mohon maaf, baca Al-Quran itu rajinnya hanya ketika masuk di dalam bulan Ramadan. Habis terawih malam pertama, ulang-ulang langsung baca Al-Quran Pak. 10 malam pertama, 10 malam kedua, malam ketiga kadang-kadang hilang lagi Pak. Lewat bulan Ramadan, semuanya ikutan lewat lagi. Padahal sejatinya ini harus menjadi teman kita dalam keseharian kita. Harusnya dalam satu hari yang dilewati oleh kita tidak meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Ada yang bilang, Ustaz, alhamdulillah, Ustaz, ya kalau saya tiap hari selalu menghatamkan Al-Quran, boleh amat. Tiap hari menghatamkan Al-Quran, barang jawab ya. Sebelum tidur kan saya selalu sering baca surat Al-Ikhlas 3 kali.
Surat 3 kali sebanding dengan hatam dan Al-Quran. Kemudian mana gitu. Mari Pak, selagi memang diberikan nikmat kedua mata ini bisa melihat dengan jelas. Sebelum datang lagi penyesalan, kita perlihatkan kedua mata ini untuk melihat hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Telinga kita Pak, dari awal kita tidak bisa mendengar, lalu kita bisa mendengar. Kan nanti akan sampai juga Pak, pada titik di mana mohon maaf kita mendengar itu sebab apa? Ada anak ngomong keras, katanya marah-marah aja. Giliran ngomongnya pelan, suruh dikerasin. Nah, rusaknya pendengaran kita itu, apakah lebih sering kita perdengarkan untuk mendengar hal-hal yang mendatangkan pahala, atau semakin menambah kecintaan kita kepada Allah, atau malah lebih sering kita perdengarkan kedua telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang melalaikan kita kepada Allah. Jadi semua nanti kelak akan diminta bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau jelas demikian berarti segala apapun yang hari ini diberikan oleh Allah, mari kita jaga, kita gunakan kita tasarrufkan untuk limardatillah, menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dengan saat ini sebentar lagi ya bertambah tahun lagi, tidak terasa bahwa waktunya berjalan begitu cepat. Ya dalam satu keterangan mungkin sering disampaikan oleh para kesepuhan ustaz yang lain. Ya waktu ini terasa begitu cepat. As-sanah kasyahr. Jadi 1 tahun itu serasa seperti sebulan. Wa syahrul kal jum'ah. 1 bulan itu terasa seperti 1 Jumat, Pak. Putaran 1 ahad 1 minggu. Wal jum'atu kal yaum. Nanti akan terasa 1 ahad 1 Jumat itu seperti putaran 1 hari, Pak. Wal yaum 1 hari seperti 1 jam. Wa sa'at 1 jam sebagaimana kita cepatnya membakar pelapah kurma. Jadi begitu cepat, tanpa terasa dalam kalender Hijriah hari ini kita berada di salah satu bulan yang arba'atun hurum, dan bulan Rajab. Wismanjing bulan Rajab orang Rajab Pak, Rajab, Syaban, Ramadan, Lebaran. Iya, jadi kita terasa waktunya berjalan cepat. Ya, secara kalender Hijriah berada dalam bulan Rajab. Bulan Rajab salah satu termasuk di antara arba'atun hurum, 4 bulan yang istimewakan. Sesuai dengan dalam keterangan ayatnya di surat At-Taubah ayat 36. Kata Allah kan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Kata Allah, hitungan bulan dalam 1 tahun itu kan ada 12. Tentunya dimaksud adalah bulan-bulan putaran qamariyah, Pak, bulan-bulan Hijriah. Walaupun memang harus diakui, Pak, oleh kita termasuk saya, kita ini Pak lebih lengkap, lebih hafal dengan bulan-bulan Masehi apa bulan-bulan Hijriah, Pak. Nah, saya ini Pak benar. Ya kalau ditanya bulan apa tanggal berapa Masehinya langsung Pak jawab. Tapi kalau ditanya ini sekarang bulan Hijriahnya bulan apa ya tanggal berapa ya? Mikir dulu Pak, lihat kalender. Bahkan saking lekatnya dengan bulan-bulan Masehi kita biasanya mohon maaf ada termasuk dalam kaitan memberikan nama kepada anak pun menyesuaikan dengan lahir di bulan Masehinya, Pak. Kalau lahir bulan Januari, anaknya laki-laki diberi nama Januri, Januar. Ya. Kalau lahirnya bulan Februari, anaknya laki-laki Febrianto. Kalau perempuan Febrianti. Kalau lahirnya bulan Maret, anaknya perempuan Martona. Gitu ya. Ya Juli ada Julianti, Julianto. Mohon maaf, biasanya bahasa semuanya. Setiap yang namanya Agus, Pak. Lahirnya di bulan Agustus. Ibu-ibu yang namanya Desi. Desember. ya, jadi bulan Rajab, apalagi hari ini kita berada dalam bulan Rajab yang termasuk bagian daripada apa? Yang kan kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan kita minta kepada Allah, ya Allah, barik lana, semoga Engkau memberikan berkah kepada kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Kita berharap memohon kepada Allah agar kita disampaikan umurnya ketemu dengan bulan yang penuh dengan ampunan Allah, yakni bulan Ramadan. Maka bertepatan berkaitan dengan itu, segala hal yang kita diminta pertanggungjawaban sekarang kita sudah bertemu kembali dengan bulan Rajab agar kita betul-betul bisa meraih keberkahan. Mari kita benar-benar luangkan waktu sebaik-baiknya, kita isi waktu kita, jangan sampai terbuang dengan sia-sia, agar betul-betul kita bisa meraih berkah di dalam bulan Rajab ini, dan Allah sampaikan umur kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Bapak dan Ibu, hadirin rahimakumullah. Jadi kemarin di hadis yang kita baca bahwa yang pertama yang akan ditanya perihal tentang umur, habis digunakan untuk apa?
Yang kedua nanti akan ditanyakan adalah seputar tentang jasa rusaknya digunakan untuk apa. Terus yang ketiga adalah yang akan nanti ditanyakan wa'an ilmihi, tentang ilmunya. Apa yang nanti akan ditanyakan perihal tentang ilmu pada amilabi, ilmu yang dimiliki kita itu diamalkan atau tidak. Berarti berkaitan dengan ilmu itu sejatinya Pak, bukan seberapa banyaknya kita menguasai berbagai macam cabang ilmu Pak, tapi yang paling terbaik adalah seberapa kita bisa mengamalkan ilmu. Karena buah daripada ilmu itu kan amal. Samaratul ilmi al-amal. Buah daripada ilmu itu adalah amal. Sampai-sampai ada istilah kan, al-ilmu bila amal kasyajar bila sama. Ilmu yang dimiliki oleh kita yang tidak diamalkan itu diibaratkan sebagaimana kasyajar bila sama, sebagaimana pohon yang memang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah itu sejatinya bukan tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya Mbak. Menjadi tempat berteduh mungkin di kala hujan, akarnya bisa menjadi resapan air. Tapi kan hanya sebatas itu. Tapi kalau ada buah yang bisa dipetik, ada sesuatu yang bisa dinikmati, maka pun demikian dengan ilmu. Orang yang punya ilmu banyak itu bukan tidak ada manfaatnya, ada Pak. Tapi seberapapun banyaknya ilmu yang dimiliki oleh dia, tapi kalau tidak diamalkan, maka ibaratnya sebagai buah pohon yang tidak berbuah. Maka ilmu yang dimiliki oleh kita, apapun yang mungkin didapat oleh kita dalam kajian, baik lewat guru kami, ilmu kalam, Ustadz Asikin, dan guru-guru yang lain, apapun yang disampaikan oleh mereka, kalau memang benar dan memang diamalkan oleh kita, sejatinya inilah ilmu yang bermanfaat. Kita amalkan. Kita sudah bisa baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada yang belum bisa, ini nilai manfaat Pak. Jadi walaupun mohon maaf istilah dalam bahasa yang kita sampaikan, walaupun hanya mengajarkan huruf hijaiyah Pak, dari awal tidak bisa membaca Al-Quran sampai bisa membaca Al-Quran, lalu yang diajarkan bisa, diajarkan lagi kepada yang lain, nah sejatinya yang demikian termasuk mudah-mudahan ilmu yang tak tahu. Jadi walaupun kata saya biasa hanya ngajar bejabar bang, bejerdi, bepesbu, bejabarta, babi, jadi walaupun hanya mengajarkan Al-Quran dari awal yang tidak bisa sampai bisa, yang diajarkan mengajarkan kepada yang lain, yang diajarkan mengajarkan kepada yang lain, yang demikian insya Allah termasuk ilmu yang tak ilmu yang bermanfaat. Jadi berhal tentang ilmu sejatinya bukan seberapa banyaknya kita bisa menguasai berbagai macam cabang ilmu, tapi seberapa kita bisa mengamalkan ilmu. Yang terakhir yang nanti telah akan ditanya pada Allah di yaumil kiamat adalah wa'an malihi, tentang harta. Nah, perihal tentang harta memang beda pertanyaannya Pak, dua pertanyaan. Kalau satu seputar tentang umur kan satu doang, habis digunakan untuk apa, jasa rusaknya digunakan untuk apa, ilmu diamalkan atau tidak. Tapi perihal tentang harta, dua hal yang diajukan Allah kepada kita. Apa itu? Min aina tasabah wa fima anfaqah. Dari mana harta kita, dari mana harta kita didapat, terus kemana harta kita dikeluarkan. Berarti kalau demikian, mari dalam konteks kita mengais rezeki, kita cari sesuai dengan apa yang sudah digariskan ketentuannya oleh Allah. Artinya kita mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Kalau sudah didapat oleh kita, jangan lupa apa yang menjadi hak orang lain dikeluarkan oleh kita, ditunaikan oleh kita. Karena sejatinya di antara harta yang ada dalam genggaman kita, ini ada sebagian yang di antaranya adalah hak orang lain. Insya Allah kalau demikian harta kita menjadi bertambah. Ya walaupun kadang-kadang memberat, mohon maaf benar yang dikatakan, berbagi itu bukan ilmu yang mudah, berat. Saya pernah sampaikan cerita tentang ada kejadian ceritanya Pak. Orang beranak dimakan. Kalau dimakan memang sebagian masjid biasanya ada yang menerapkan kotak amal berjalan, ya, termasuk di masjid kita. Ceritanya ada orang dimakan, dia sudah bersiap Pak. Di kantong sebelah kiri, dia udah siapin uang 2.000 Pak. Maksudnya 2.000 itu mau dimasukin ke kotak amal. Di kantong sebelah kanan, dia isi 50.000 Pak. Maksudnya 50.000 ini dari Jumatan, dia mau mampir Pak, mau makan. Nah, di bawah Jumatan, kan biasanya anehnya kalau Jumatan itu Pak, walaupun sudah tidur paginya Pak, kadang-kadang kalau di Jumatan itu hawanya ngantuk Pak, dikira lagi pikir khusyuk, menang, tinggal malam. Iya, lagi malam begitu Pak, tiba-tiba datang kotak amal, kaget dia Pak. Harusnya yang diambilkan sebelah kiri yang 2.000, karena dia kaget Pak, ngambil sebelah kanan yang 50.000. Nah, singkat cerita, niatnya juga beda Jumatan, mau mampir Pak, mau makan, mampir mau makan Pak, dengan PD-nya pesan satu pakai nasi goreng, saya pesan pakai ayam goreng. Beres makan,
pesen kopi, enak habis makan ngopi. Lah ya sudah makan, sudah ngopi beres, tinggal bayar Pak. Pas mau bayar, ngambil uang di saku sebelah kanan kosong, adanya sebelah kiri, dilihat uangnya 2.000, mikir ada lama Pak, giliran keingat tepok tidak Pak, astagfirullah. Kalau yang 50.000 masuk kota amal, berarti ada Pak ceritanya orang memberi itu bukan alhamdulillah Pak, tapi asal, berarti saking apa ya Pak? Nyesel ya. Ya padahal kalau ditafakuri direnungi Allah Bapak Ibu memang berat Pak ya. Maka harus kita membiasakan, kita sadari bahwa memang kita ini tidak bisa apa-apa kecuali semata dari Allah, dan segala apapun yang dilanjutkan oleh kita kan semua pemberian dari Allah. Maka jangan berat memberikan sesuatu yang hakikatnya adalah titipan dari Allah. Semua ini kan semua titipan dari Allah Pak. Maka di antara mungkin gambaran yang mungkin bisa diterima oleh kita, di saat memang titipan itu diberikan kepada kita, kita tidak merasa bahwa itu segala-galanya milik kita. Di saat mungkin segala-galanya dititipkan itu hilang satu persatu, kita tidak terlampau sedih karena itu titipan dari Allah. Maka di antara gambarannya mungkin kita bisa ambil iktibar dari tukang parkir Pak. Kalau kita perhatikan dengan seksama, Pak, di tukang parkir di mana-mana pun itu Pak, baik di mall atau di tempat-tempat yang ramai. Di saat mungkin mohon maaf banyak mobil yang datang, ya motor berbagai macam merek ada Pak. Lagi banyak segala-galanya tukang parkir Pak. Kira-kira pernah nggak kita melihat tukang parkir sombong Pak? Enggak kan? Di saat satu persatu mobil yang ada di hadapan dia berbagai macam merek satu persatu malam hari hilang Pak. Motor yang begitu banyak satu persatu hilang Pak. Pernah nggak Pak melihat tukang parkir sedih Pak? Enggak Pak. Apa filosofinya Pak? Ya sadar bahwa mobil yang ada di hadapan dia itu bukan punya dia. Punya siapa Pak? Punya orang Pak. Motor yang begitu banyak yang ada di hadapan dia bukan punya dia Pak. Punya siapa? Punya orang Pak. Nah pun demikian harusnya kita sadar Pak. Berbagai macam hal yang dimiliki oleh kita semuanya titipan kok. Harta kita titipan, keluarga kita, anak-anak kita titipan. Ya kalau bicaranya titipan, setiap yang dititipkan itu pasti akan diambil lagi sama yang punya Pak. Maka di saat mungkin dititipi berbagai macam kelebihan, tidak elok kiranya kita merasa bangga dan sombong dengan barang titipan. Di saat barang titipan satu persatu hilang, jangan terlampau kita bersedih, karena sejatinya itu adalah diambil oleh zat yang punya, yaitu Allah. Maka dalam bahasa agama, di saat kita bisa mendapati satu musibah yang begitu luar biasa, kalimat yang diucapkan oleh kita adalah istirja, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah, wa inna ilaihi, dan kepada Allah lah raji'un, kita semua bakal kembali Pak. Di segala apapun yang hari ini begitu dicintai oleh kita, mau kita berpisah darinya, tetap pada akan berpisah. Ya contoh Pak, sesayang apapun kita dengan pasangan kita, secinta apapun kita mohon maaf dengan anak keturunan kita, kan hanya dua kemungkinan yang bakal terjadi pada kita Pak. Kalau tidak ditinggalkan, meninggalkan. Yakin semuanya berkesempatan banget teman. Yang awal disampaikan semua punya kesempatan yang sama kembali kepada Allah Pak. Bisa jadi mungkin Bapak Ibu duluan, saya mau belakangan mungkin. Atau mungkin ya saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Sama aja ya. Jadi semuanya bakal kembali. Kalau sadar bahwa itu memang bagian daripada titipan dari Allah. Ya, harta yang hari ini mungkin Allah berikan seluas-luasnya kepada kita. Jangan lupa yang menjadi hak orang lain pun dikeluarkan oleh kita. Maka di antara hadis yang pertama kita baca tadi, kita lima khamsan qabla khamsin, jaga lima sebelum dia kan hayataka qabla mautika. Termasuk di antaranya kan zinaka qabla fakrika. Nikmat kayamu sebelum datang miskinmu. Karena hidup ini seperti roda yang selalu berputar Pak. Hari ini, tahun ini mungkin boleh jadi kita berada di atas dari sisi dunia, tapi kan bisa jadi nanti kita berada di posisi paling bawah. Hari ini boleh jadi kita berada di paling bawah, tidak menutup kemungkinan nanti kita berada di paling atas. Jadi seperti roda yang selalu berputar. Kalau hari ini kebetulan kita berada di posisi paling atas dari sisi dunia, jangan terlena. Apa yang menjadi hak orang lain dikeluarkan oleh kita. Karena di antara salah satu cara kita menjaga harta kita dengan berbagi Pak. Ya kita gambarkan begini Pak, kalau kita punya uang 1 juta, lalu dari 1 juta itu 200-nya kita berikan kepada anak yatim Pak. Berarti tersisa 800.000. Sejatinya yang menjadi harta kita sesungguhnya adalah harta yang sudah kita keluarkan untuk anak yatim. Karena 800.000 yang hari masih dalam tangan kita, ketika diberikan pakaian, mohon maaf, ujung-ujungnya pakaian Pak, semahal-mahalnya pakaian yang dikenakan oleh kita, ujungnya jadi apa? Ya jadi lap belakang, jadi keset belakang Pak. Andai kata mohon maaf, harta yang 800.000 kita belikan makanan akan jadi kotoran belaka Pak.
Tapi harta yang sudah kita keluarkan, inilah sejatinya harta yang kelak insya Allah akan jadi perisai kita. Dan sering mungkin diulang-ulang oleh para kesepuhan kita, termasuk disampaikan oleh saya, bahwa di antara amal yang begitu dirindukan oleh orang-orang yang tidak mendahului kita, andai kata mereka bisa bicara dan bisa diberikan kesempatan hidup lagi oleh Allah, mereka kalau diberikan kesempatan hidup lagi oleh Allah, amal itu dalam masalah apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqakum minas salihin. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau engkau memberikan kesempatan hidup kepadaku dalam kehidupan dunia, ya Allah, sebentar saja ya Allah. Kata mereka, ya Allah, kalau engkau memberikan kesempatan kepadaku dalam kehidupan bisa hidup lagi, ya Allah, sebentar saja ya Allah. Apa amal yang akan dilakukan oleh mereka? Ayat ini mengatakan aku minas sholihin, maka saya akan bersedekah. Ya, jadi di antara yang dijaga, pertanyaan maka Allah nanti kepada kita tentang harta, dan di antara yang dijaga juga kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zina dan qabla fakrika. Ya, ini masalah riba. Ya, hidup sebenarnya kematian, kaya sebenarnya miskin, sihatan qabla sakomika, sehat sebelum datang sakit, Pak. Nah, kita yang tidak selamanya sehat, walaupun kita harap sampai seumur hidup sehat, Pak. Tapi kan nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dibohongi, Pak. Dengan bertambahnya umur, bertambahnya tahun, mohon maaf, Pak. Semakin tambah tua itu, mohon maaf, semakin tambah segala-galanya. Apa kurang segala-galanya? Nah, ya tanpa kita sadari, mohon maaf. Ya rambut, jadi putih dari pun, siapa sih warnanya? Rambut tanpa kita sadari mulai memutih. Gigi yang awalnya rapat sudah mulai enggak, jadi metik, jadi tidak bergigi. Ya, ini kan ibadah sesuatu ya, sehat sakit. Ya, walaupun kita berharap sejatinya seterusnya sehat, bisa jadi, Pak. Dia tidak masanya enggak, mungkin kita akan sakit, Pak. Jadi dengan termakan usia, mohon maaf, kalau dulu mah mungkin ya jangankan hanya terkena angin malam, ketika terkena hujan dia masih kuat, Pak, badan, Pak, nggak masuk angin, Pak. Sekarang mah kadang-kadang, mohon maaf, jangankan hanya atau apa terkena hujan, pulang malam itu larut malam pun besok itu kerak tuh, Pak. Iya, berarti kan fisik kita berkurang, Pak, berkurang segala-galanya. Dan dalam kondisi sehat dan sakit jelas berbeda, Pak. Sangat berbeda. Jangankan dalam kaitan bicara tentang ibadah antara sakit dengan sehat jelas berbeda, Pak. Selain ibadah pun kegiatan apapun yang dilakukan oleh kita dalam kondisi sakitnya enak, Pak. Rasa-rasa jadi bahasa kita, Pak. Makan pun mau dalam kondisi sakit nggak enak, Pak. Sekalipun kata kita yang sehat ini enak, seger segala macam, bagi orang yang sakit mah tetap tidak enak. Maka berarti sebelum muncul berbagai macam penyakit datang tamu yang tidak diundang kepada kita, hari ini masih berfungsi semuanya dengan baik, segala hal masih mungkin berfungsi dengan sempurna. Jangan sampai kita terlena, hanya kita lewati hal-hal yang mungkin tidak bernilai baik, tidak bernilai ibadah, tapi mesti ada hal-hal yang kita lewati dalam kehidupan ini dengan hal-hal yang sifatnya bermanfaat, bernilai ibadah, lagi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Faradaka qabla syughlika, luang sebelum datang waktu sempit. Pak, ini dalam kaitan ibadah, walaupun kalau kita lihat dalam keterangan di kitab Sahih Ibadah, waktu luang itu ya di dunia, ini itu waktu luang, Pak. Artinya dunia masih luang kita untuk bisa mengisi hari-hari dengan ibadah. Kalau di akhiratnya kan bukan waktunya beramal di akhirat, tapi kalau di akhirat waktunya kita mempertanggungjawabkan amal. Nah, kaitan waktu luang sempit ini ya contoh yang paling sering terjadi kan di saat masuk waktu sholat, hayya ala sholat, seru banget, Pak, hayya ala sholat. Kadang sebenarnya kita luang waktunya, bisa saja kita langsung berangkat ke masjid, atau bisa saja kita langsung melaksanakan sholat. Tapi kadang-kadang kan nafsu kita nggak bicara demikian, Pak. Jadi ngajinin tembenan adan kurung boma nyantai dini, giliran sudah terdengar membuat koma lah gampang jatuh karena waktunya masih suwe, kegoleran lagi goleran ujung-ujungnya turu barang tangi jam apa lah ya, ada asar lewat ya. Makanya bisa keluar waktu jangan ditunda-tunda, karena kita sering tunda-tunda, Pak. Pengen puasa Senin Kamis jika orang sempat lah kok Senin Arab baik, Senin Arab mana jalan ini lah, Senin Arab bebas, Senin Arab lagi, Senin Arab puasa, Pak. Ya kayak gitu. Ya, terlampau ditunda-tunda. Maka di saat memang kita bisa berkesempatan melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda, Pak. Jadi saat kita berkesempatan melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda, jangan nanti-nanti, langsung, Pak.
Ya ini jangan berpikir nanti bisa. Ini kan kalimat bisikan-bisikan yang tanpa kita sadari melalaikan kita. Nanti aja. Nih bisikan-bisikan yang tanpa kita sadari pada akhirnya melalaikan kita, Pak. Tadi nggak jadi kita beramal. Ya, contoh konkret di antara yang sering terjadi mungkin dulu zaman kita sekolah kuliah, Pak, di saat dapat tugas dari dosennya, dari guru, minggu depan dikumpulkan. Besoknya pulang dari kuliah itu kan sebenarnya luang waktu untuk bisa mengerjakan. Tapi kalau mengingat waktunya lebih panjang, kita ngomong apa? Nah, masih 6 hari lagi, nanti kalau 3 hari lagi baru dikerjakan. Nyampe 3 hari, memang kita mengerjakan. Kata bahasa kita, masih 3 hari, nanti aja 1 hari lagi itu baru dikerjakan. Ya, sampai pada akhirnya, tinggal 1 hari lagi, nggak bisa dikerjain juga, ujung-ujungnya dikerjainnya di kampusnya, di sekolah, itu di nyontek. Karena terlalu ditunda-tunda terus. Maka selagi memang waktu Tuhan dalam kaitan kita ibadah, jangan kita menunda kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan oleh kita. Kalau qabla subika. Terus yang terakhir, di antara yang mesti dijaga adalah sababaka qabla haromika. Sababaka muda sebelum datang waktu tua. Ya, siklus kita kan demikian, Pak ya. Dari anak-anak kita menjadi remaja, dari remaja kita bisa menjadi dewasa, dari dewasa kita menjadi tua, dari tua kita menjadi ya, itu siklus yang tidak bisa dihindari oleh kita, Pak. Ya, tidak ada tua kembali muda lagi, Pak. Yang ada muda nanti kita bakal tua. Artinya apa sih? Jadi saat kita lagi dalam kondisi muda, semangatnya masih luar biasa, masih penuh dengan energi, Pak. Jadi kalau semangat yang begitu luar biasa itu ya harusnya ya dalam kaitan ibadahnya juga semangat. Jadi malah kadang-kadang mohon maaf sih, boleh kalau sing tua kan rajin ibadah sholat subuh itu kan baik. Kalau kita masing-masing pada latarnya sholat subuh nggak ngomong siapa-siapa lah ya. Ya kadang-kadang gitu ya. Padahal masih muda. Ada di saat masih kuat segala-galanya itu kesempatan, Pak. Di saat memang sudah umur tiba, kesemangatan itu kadang-kadang kalah dengan umurnya, Pak. Yang saya sampaikan gambarannya, kalau dalam kondisi muda, di antara hal yang paling mudah menjaga wudhu itu, Pak, dawa wudhu itu masih mudah, masih bisa dilakukan oleh kita. Menjaga wudhu itu, Pak, supaya kita terlalu dawa wudhu. Ya contoh dari waktu sholat yang lain, asar ke maghrib atau maghrib ke isya. Ini kan waktunya sebentar lagi, Pak. Mungkin dalam usia masih muda bisa saja, Pak, kita tuh bisa menjaga wudhu kita nggak batal. Tapi di saat sudah tua kita, sudah sepuh, mohon maaf, Pak. Lah ya, aja nongkrong di bareng maghrib sampai isya. Tunggu tendengan assalamualaikum warahmatullah. Miring langsung. Berarti kan jelas ada perbedaan yang sangat signifikan, yang begitu luar biasa. Berarti di saat kita masih muda, masih gunakan dengan sebaiknya untuk kita benar-benar marotatillah, harapkan kita Allah berharap. Mudah-mudahan ya di tahun ya baru ini sebentar lagi ya di akhir depan kita semua di tahun 2026 ya, sejatinya kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tuba liman tola umruhu wa hasuna amalu. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang diberikan kesempatan panjang umur oleh Allah disertai dengan amalnya yang semakin bagus, amal yang semakin meningkat. Maka setiap akhir tahun banyak orang mengadakan acara muhasabah ya, Pak, introspeksi diri. Padahal muhasabah terbaik itu sebenarnya bukan mengingat-ingat apa yang kita lakukan di tahun lalu, Pak. Hari muhasabah yang mengingat-ingat tahun lalu repot, Pak. Ya contoh, apa Bapak Ibu ingat mengawali tahun 2025 kemarin, apakah ingat malamnya kita sholat tahajud atau tidak, Pak? Orang yang ingat, Pak. Makanya muhasabah itu jangan setiap tahun, harusnya tiap hari, Pak. Kalau kemarin masih gampang diingat, Pak. Ini kemarin semalam nih, saya bangun jam berapa? Oh semalam saya bangun jam 3. Berarti minimal besok malam paling minimal kita bangun jam 3 atau kurang dari jam 3. Oh hari ini pagi ini saya sholat subuhnya jamaah nih, jam setengah jam 4 sudah bangun. Oh berarti besok saya bangun jam 5. Kembali ya. Masa jam 5 berarti lebih pagi lagi gitu ya. Jadi artinya selalu berproses, selalu baik, Pak. Jadi apa kan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah tahun depan di tahun ini 2026 ini dia berharap kita mudah-mudahan lebih baik segala-galanya. Ya insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian ini hal kajian sedikit muhasabah ya, berkaitan dengan sebentar lagi kita akan memasuki di tahun 2026
artinya berarti secara angka tahunnya bertambah lagi, dan dengan bertambahnya tahun sejatinya semakin murai jatah umur kita, jatah segala-galanya dan kurang segala-galanya juga. Maka mari di kesempatan sisa-sisa waktu kesempatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar kita semua termasuk orang-orang yang insya Allah dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, termasuk orang yang bahagia di dunia juga kelak mudah-mudahan termasuk bahagia kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kehilangan dan kekurangannya. Segala yang benar-benar sebutlah milik Allah Subhanahu wa taala, paham pribadi saya sebagai manusia biasa. Sebelum ditutup, kalau kiranya dari apa yang disampaikan baik berkaitan dengan materi atau di luar materi yang mau ditanyakan, dipersilakan. Mohon silakan Bapak Ibu. Ya, tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjadi dari tidak memandang masa diri sebagai yang tidak bisa diri kita mau kita lakukan bahkan kita menyerang Baik, terima kasih bagi terkait pertanyaannya. Kiat-kiat apa yang bisa dilakukan oleh kita dalam kaitan introspeksi, gitu ya. Jadi memang tadi berkaitan introspeksi kan adalah kepada pribadi kita masing-masing. Memang kita ini kan harus ada waktu khusus, sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Jadi memang kita mesti punya waktu yuhasibu fiha nafsah yang selalu mengintrospeksi setiap hal-hal yang dilakukan oleh kita. Contoh ini, saya hari ini baca Al-Quran atau tidak? Hari ini saya baca Al-Quran hanya satu halaman. Maka di antara motivasi yang harus muncul dalam diri kita, kalau hari ini saya membaca Al-Quran satu halaman, besoknya berarti minimal kita kembali membaca Al-Quran satu halaman. Dan kalau berproses lebih baik, berprinsip hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini kita membaca Al-Quran satu halaman, berarti minimal besok dua halaman. Besoknya lagi berarti ada kesemangatan lagi, motivasi lagi muncul. Kalau besok kita 2 halaman, besoknya lagi berarti 3 halaman. Kalau demikian kita berpikir selalu berproses, berprogres, selalu menjadi lebih baik. Dan kiat-kiatnya apa? Agar selalu termotivasi, muncul motivasi berlebih. Yakin setiap apapun amal yang dilakukan oleh kita pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya itu yang harus menjadi kiat motivasi kita dalam kaitan kita beramal. Karena kita ini letaknya pada posisi orang beribadah karena memang ini belajar mengharap ibadah, mengharap balasan dari Allah. Karena orang yang beribadah itu kan memang berbagai macam tingkatannya. Ada orang ibadah itu dia memang roja, Pak. Roja itu ngarep-ngarep, Pak, pengen dapat rahmat Allah dan lain-lainnya. Ada orang ibadah itu khauf, Pak. Alasabil khauf, karena takut azab Allah. Yang paling terbaik kan orang beribadah dasarnya adalah sabil khauf, karena dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang demikian harusnya menjadi kiat motivasi kita untuk selalu meningkatkan kualitas amal kita sepanjang waktu setiap hari. Ya, introspeksi diri, pegangin introspeksi diri. Nah, bagaimana menjadi manusia sempurna, ya kan? Kalaupun tidak sempurna, mendekati sempurna gitu. Jadi supaya tiap tahun atau tiap hari ini amalan ibadah apa yang harus kita tingkatkan. Jadi kan kalau bahasa ininya apa insan kamil kali ya. Saya kira itu aja. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak dengan pertanyaannya. Memang harus diakui ya, pertama sepakati dulu memang tidak ada manusia sempurna. Ya, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tapi walaupun tidak sempurna, kita berikhtiar menuju kata sempurna. Nah, bagaimana perihal tentang kita menuju manusia yang menuju kata sempurna? Itu kan artinya kiat-kiat apa yang bisa dilakukan oleh kita, apa yang bisa kita lakukan oleh kita agar kita bisa menjadi manusia yang sempurna. Dalam keterangan ayat Al-Quran, ya sejatinya manusia ini memang sudah termasuk manusia yang diciptakan oleh Allah dengan penciptaan yang paling baik. Kata Allah, khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah secara penciptaan yang paling baik. Nah, mestinya kalau kita bagian daripada manusia yang diciptakan oleh Allah dengan penciptaan yang paling baik, harusnya ini pun kita menjadi motivasi, harus kita menjadi makhluk yang paling baik pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita sudah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling baik, tapi dari sisi kualitas ibadah kita kalah dengan makhluk-makhluk yang lain. Walaupun manusia itu mohon maaf, iman kita itu memang letaknya, Pak, yazidu wa yanqus, Pak. Letak iman kita pun kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ibadah kadang-kadang semangat, kadang-kadang kendor, Pak. Antara semangat turun kendor, oke.
Kan dolim. Makanya apa yang kita selalu terbentuk motivasi kita dalam ibadah, kita mengisi waktu kita dengan ibadah. Kan jelas. Al-iman yazidu bil ta'at. Iman itu kualitasnya akan bertambah sejatinya dengan kita menjalankan ketaatan. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya segala bentuk ketaatan yang dilakukan oleh kita, ibadah sholatnya kita, baca Qurannya kita, puasanya kita, ibadah yang dilakukan oleh kita, sejatinya tanpa kita sadari itu menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan ya sejatinya segala bentuk ketaatan akan menambah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ya. Ya kan? Pak, misalkan sholat tahajud kan pasti wajib tidur kan Pak ya. Tapi kalau misalkan saya nggak bisa tidur sampai 1:30, tapi saya pernah baca hadis kalau misalkan sholat tahajud itu yang penting bangun dari tempat tidur itu besar apa enggak sholatnya? Jadi qiyamul lail, sholat qiyamul lail. Memang sholat tahajud itu bukan lagi disyaratkan sholat tahajud itu kita merem walau hanya beberapa menit. Contoh duduk di kursi ya jam 10, temenan 10 menit tangi ya sudah masuk syarat sholat tahajud. Nah kalau misalkan mohon maaf ya kita tidak tidur malam ya begadang baik orang turu-turu atau terkena penyakit apa yang bisa tidur tuh? Insomnia, nggak bisa tidur malam, kesempatan kita sholat malam di sholat qiyamul lail, kita mendirikan malam-malam dengan ibadah begitu ya. Berarti sah berarti ya sholat ya? Ya sah sah mengapa? Katanya kalau kita mendengar rezeki lah yang dalam tubuh kita sedekahkan dan awal rezeki itu dari sebagai bersih. Jadi mana ini? Kalau begitu korupsi aja sebanyak-banyaknya. Ya tetap apa ya dalam konteks kita mengais rezeki maka tetap kita ini harus mengais sesuai dengan apa yang digariskan ketentuannya. Kalau misalkan jelas-jelas kita didapat dari yang haram, kita sedekah nih biar bersih. Oh berarti kalau misalkan mohon maaf, kalau misalkan saya korupsi 1 miliar, kasih aja 100 juta ke yang lain, berarti 900 juta saya aman dong gitu. Enak dong. Jadi begini nggak bisa begitu Pak. Kalau misalkan kita mencuci, mohon maaf, ya mencuci dengan air yang najis, ya tetap hasilnya bukan bersih, tapi akan menjadi najis. Gitu ya. Jadi yang prinsip demikian. Tapi dalam konteks kita bicara tentang halal haram kan jelas Pak. Tapi kalau yang subhakin kita nggak tahu, gitu ya. Maka mudah-mudahan dengan kita berbagi, membersihkan harta kita, mudah-mudahan itu bagian daripada ikhtiar kita membersihkan harta kita, gitu ya. Oke, kalau gitu sudah siap. Alhamdulillah sudah siap menonton juga nih sama Pak Haji. Ya, kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah. Pertama kita khususkan untuk istri beliau mudah-mudahan lekas selalu diberikan kesehatan kesembuhan oleh Allah dan mudah-mudahan kita semua dalam menghadapi tahun berjuang mudah-mudahan kita semua termasuk para itu bahkan tolak umur hasunah. Ayo, sudah jadi. Alhamdulillah, boleh pilih dia terus soleh, khususnya di hati. Ujian. Wah, sudah bapak mengurangi al-fatihah. Alhamdulillah, اللهم صل على سيدنا محمد في الاول والاخر وبارك وسلم رضي الله تعالى في الصحابه ورسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد العالمين حمد يشهد كما قلت في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وصلاه توجينا بها من جميع الاحوال والابد تقم لنا بها جميع الحاجات تقم لنا بها جميع الحاجات تقم لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفع بها تعالى الدرجات وتقبلنا بها قصر الغايات جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم يا نور السماوات والارض ويا قيوم السماوات والارض ويا صمد السماوات والارض ويا زين السماوات والارض ويا جمال السماوات والارض ويا ذا الجلال والاكرام ويا غوث المستغيثين ومنفس الكرب عن المكروبين وفرج الغم عن المغمومين وصريخ المستصرخين ومجيب سؤال العابدين حسن يا الله مرادنا وبلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا يا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل اخر كلامنا عند انتهاء اجلنا قولنا لا اله الا الله محمد رسول الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين دعوة سبحانك اللهم وتحية ويا سلام آخر دعوة الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.